Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi ketetapan iman dan Islam, dan yang terpenting lagi kita pada malam hari ini masih bisa bertemu kembali, masih bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya mendapatkan pertolongan beliau, mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada semua sahabat GIF dan khususnya pada saya pribadi untuk selalu senantiasa beristighfar, selalu senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan itulah kita akan terlindungi dari hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, amalan solawat adalah amalan yang mudah, tapi dengan begitu banyak manfaat yang kita peroleh. Di antaranya apa yang menjadi hajat-hajat kita, apa yang menjadi permasalahan kita, disolawatin aja, insya Allah selesai, insya Allah terkabul apa yang menjadi sahabat kita, hajat-hajat kita. Kalaupun kita sakit, solawat saja diperbanyak, insya Allah Allah akan menuntun kita, Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahannya kita. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, kembali malam ini kita mendatangi rumah Ki Rembang. Jadi seperti yang saya utarakan kemarin, saya akan kembali lagi datang ke rumahnya Ki Rembang ya sahabat ya. Tapi ini saya di sini menunggu mulai tadi, menunggu, suruh nunggu di depan sini, tidak boleh masuk dulu katanya sahabat. Udah 1 jam lebih saya menunggu sahabat, sama Ki Rembang tidak boleh masuk dulu, suruh menunggu dulu. Nanti kalau udah waktunya nanti akan dipersilahkan masuk, sepertinya seperti itu. Dari sahabat, sambil menunggu ada baiknya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, mari kita langsung coba masuk aja sahabat. Sepertinya beliau udah ada. Sebenarnya beliau sudah ada, kita langsung menyamperin beliau aja. Mari sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waduh, ya Allah, maaf Ki Rembang, saya datang lagi. Enggak. Lagi barusan ini saya semedi. Habis semedi, pantesan saya menunggu lama Ki Rembang. Saya itu hampir 2 jam saya menunggu sampean. Ya Allah, ini tak geser sedikit ya biar enak yang penting. Karena saya kalau semedi paling enggak ya memang sekitar 2 jam dan enggak pakai baju gitu ya. Lain dengan ilmu-ilmu sampean gitu ya. Jadi kalau ilmu Jawa semedinya, walaupun ilmu Jawa pun enggak semua ilmu Jawa itu sama. Jadi lain-lain gitu ya. Ada Caranya itu. Ritualnya juga. Itu. Gitu. Tiap malam sampai enggak semedi Rembang? Ya kalau lagi ini aja
lagi ada kepentingan tuh baru semedi, kalau nggak ada kepentingan ya enggak gitu. Gitu. Gimana? Banyak nggak pasiennya tadi siang? Tadi cuman 71 orang. Wih, 71 orang sahabat. Sampean sendiri yang nangani? Iya, nggak ada Wih, yang lain. Cuman hebat. saya sendiri. Kemarin itu 125 orang. Waduh, sakit apa aja kebanyakan? Sama ya kena terlu, nggak ada lagi penyakit yang lain. Cuman kena terlu, kena santet itu. Itu sampai mobil-mobil itu sampai penuh di sini. Iya, Gitu. iya. Percaya sahabat. Memang seperti itu yang diceritakan tetangga-tetangga beliau. Pasiennya itu banyak sahabat, tiap harinya tuh banyak berdatangan, rata-rata yang penyakit non medis. Seperti itu ya kira Bang ya. Waduh, kok keluar asap itu dari rambut kira Bang? Ya, Wah, sakti. saya ini ya lagi rokokan. Tak kirain ada keluar asap dari tubuh sampean. Walah. Ya Allah. Iya. Selain mengobati, menyembuhkan kan berarti kalau mengobati. Terus sampean juga mengirim menyakiti bisa nggak? Aduh. Waduh. Kalau soal santet sih saya nggak bisa. Ah, yang benar. Nggak bisa. Bisanya saya cuma mengambil penyakit, terus dipindah ke kewan atau dipindah ke kelapa, ke telur, hanya itu. Gitu. Kalau untuk menyakitin orang saya itu nggak bisa. Yang benar. Nggak bisa. Itu mah, aduh, perbuatan apa itu? Jangan-jangan karena kita liput di media ini, sampean nggak mau ngaku kalau sampean juga bisa ngirim santet seperti itu. Pak Ustadz, saya memang ya sampean kalau nggak percaya sampean tanya ke tetangga, nggak pernah ada tetangga sakit kena santet saya karena saya benar-benar nggak bisa gitu. Tapi kalau cuman mengambil penyakitnya orang lewat media telur atau kelapa atau sapi atau kambing itu saya bisa. Tapi kan sebenarnya ya, maaf ini ya Pak, bukan maksud apa-apa. Iya. Biasanya orang yang menyembuhkan itu atau menarik ilmu santet, orang yang terkena santet biasanya juga bisa orang tersebut menaruh benda tersebut ke dalam tubuh orang atau bisa dikatakan bisa juga menyantet. Biasanya pasti bisa juga kan seperti itu. Nggak bisa saya itu nggak bisa. Yang Nggak benar. bisa saya itu nggak bisa. Bisanya saya cuman itu aja. Sampai ngomong jangan asal ngomong di hadapan saya, jangan. Waduh. Marah sahabat. Nggak bisa di ini sampean itu harus sopan ke rumah orang itu Ya. bicaranya itu. Karena saya nggak pernah bikin orang itu sakit, nggak pernah. Tapi kalau cuman ngambil penyakit saya itu bisa gitu ya. Jangan sampai diulang-ulang ngomong seperti itu di depan saya. Nggak mau saya Ya itu. Allah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, mana ini medianya? Kelapa sama telurnya yang sampai janjikan. Tadi sudah saya siapkan. Ternyata ada satu pasien udah jauh-jauh dari Sumatera, tinggal satu nggak ada lagi. Jadi terpaksa saya ambil yang untuk pembuktian kesampean. Jadi saya buat pasien yang satu dari Sumatera itu jauh-jauh, kasihan. Gimana Kasihan Kirembang, itu, saya itu. Kalau tahu gitu kan saya tadi bawa sendiri, kelapa banyak di pondok, telur juga banyak, ada telur ayam, telur bajul, telur gajah banyak di pondok. Tahu gitu kan bawa sendiri saya tadi. Saya kan sudah bilang kalau bawa sendiri nggak bisa, harus saya sendiri yang punya gitu. Aduh, jangan-jangan sampean ini sebenarnya tidak bisa melakukan itu. Soalnya disuruh pembuktian ini nggak mau. Jangan-jangan sampean nggak bisa memindahkan penyakit ke benda-benda lain seperti itu. Kalau nggak bisa mana ada pasien datang ke sini terus menerus setiap hari 70, 100, 200 orang. Itu kalau nggak bisa saya itu ngambil penyakit. Ya tetap bisa saya itu Pak Ustadz. Gimana sampean itu? Waduh. Tapi kenapa saya minta pembuktian kok gak mau? Kan saya udah bilang tadi, karek siji tak cukupno tak kena nang wong iku, tinggal satu. Saya udah bilang kok diulang-ulang. Gimana kalau gitu. sekarang saya aja cari kelapa atau beli kelapa di
Nggak bisa, udah waktunya sudah malam. Saya udah nggak ini sekarang, nggak bisa membuktikan ini itu. Udah, jangan. Aduh. Nggak mau saya itu. Kebanyakan itu. Kebanyakan alasan apa ya sahabat ya. Kemarin kesini katanya udah malam. Media untuk memindah media kelapa telur juga sudah habis. Nah, ini saya kesini lagi katanya tinggal satu sebenarnya kelapa sama alat peralatan lainnya, tapi karena ada pasien dari Sumatera, jadi kasihan karena jauh, jadi medianya aduh ribet sahabat. Sebenarnya Bapak Ki Rembang ini bisa apa enggak gitu loh. Aduh. Sekarang gimana Pak Ustadz, kalau misalnya ada pasien nangis ke sini terus nggak diambil media itu, terus mau diambil pakai mana lagi, sedangkan medianya cuma tinggal satu aja gitu. Nah gini Pak Rembang, Ki Rembang ya. Ya. Aduh, gimana kalau sampean menarik sesuatu penyakit santet dari tubuh orang, kemudian langsung nggak usah dimasukkan ke dalam kelapa atau telur, langsung dinyatakan di sini, gimana? Bisa nggak? Nggak bisa, harus melewati media. Itu harus pakai telur, pakai kelapa, pakai kewan itu. Aduh. Harusnya. Gimana? Yang gimana itu Waduh, sampean Ki Rembang, saya itu. sudah jauh-jauh dari kota sana, dari datang jauh-jauh keluar kota sini, ternyata sampean meleset apa yang dijanjikan. Ya gimana nggak meleset saya itu sebenarnya, tapi kalau ada pasien ada pasien tinggal satu jauh-jauh dari Sumatera ke sini, saya lebih baik nolong orang itu daripada pembuktian ini nunggu sampean nggak datang. Jangan-jangan sampean cuma menipu ini Pak, cuma pakai trik-trik saja ini, jangan-jangan seperti itu. Sampean kok diulang-ulang lagi bicara. Udah duduk sana saya. Waduh, kamu. waduh. Kenapa? Kalau ingin tahu, ayo saya tantang kamu. Waduh. Kok seenaknya ngomong. Ditantang yang itu. seperti apa? Udah, ya? kok kamu punya ilmu apa? Ayo saya tantang kamu sekarang. Aduh. Kalau saya nggak punya ilmu apa-apa Ki Rembang. Sembarangan di depan saya. Tapi kalau memang sampean nggak bisa membuktikannya, jangan marah-marah begitu. Ya ngomongnya sampean terhadap saya kayak gitu, kurang ajar kayak gitu sama orang tua. Ya seharusnya sampean bilang saja kalau memang ini penipuan, ini trik gitu loh. Gak bisa, penipuan gimana? Duduk sana. Saya tantang kamu. Waduh. Kok ngomongnya penipuan apa? Penipuan, memangnya ada orang tukang tipu seperti ini? Memangnya ada penyakit yang seperti ini ditipu? Gak ada, itu asli itu. Kok tipuan? Ya sebenarnya kalau niat menyembuhkan ya disembuhkan aja, kenapa nggak usah pakai dipindahkan ke balon ke kelapa atau ke telur gitu Nah, kan? itu orangnya yang sakit kan biar tahu bahwa penyakitnya ini. Oke. Itu. Tapi ini saya sekarang kesini sampai nggak bisa. Ya, Padahal kalau- saya cuma ingin tahu. Ya kan udah saya bilangin tadi. Hmm. Udah saya buat orang tinggal satu itu tadi. Nggak bisa kalau nggak lewat media itu. Gimana caranya untuk membuktikan? Ini dilihat Wah. alam orang sedunia loh ini. Gak Sampai- apa-apa. Bener. Iya gak apa-apa, biar tahu semua bahwa ini bukan tipuan. Ini asli. Ngapain tipuan-tipuan? Di mana ada tipuan? Ini mah beneran. Kalau asli ya pasti sampean sudah menyiapkan medianya ya sahabat ya. Ya Kalau nggak nggak gitu, nggak bisa. kalau nggak gitu saya pasti diperbolehkan bahwa seperti telur, kelapa sendiri saya diperbolehkan kan seperti itu ya sahabat ya. Tapi ini Itu Pak Ustadz harus dibacain mantra-mantra sama saya itu kelapa dan juga telur harus dibacain mantra-mantra dulu. mantra seperti apa? Ya mantra-mantra untuk mengeluarin penyakit. Gimana mantranya? Wah sampean itu ingin tahu semuanya. Gimana? Pak, mantranya tentang gini. Ilmu. Tak hapusi, tak tipu gitu mungkin Tak mantranya. hapusi sampean itu gimana? Kalau memang kamu punya ilmu, ayo di depan saya. Jangan di samping saya. Wah, Sampean itu saya ini nggak punya gimana? ilmu Pak Rembang. Oh, Tapi kalau ya. sampean nantang-nantang begitu ya, monggo. Ayo coba.
Kalau barangkali kamu pengen tahu sama Ki Kumbang. Berarti sampean benar-benar punya ilmu santet ini. Kalau santet nggak punya saya. Tapi Buktinya kalau mau ngerjain saya, men. nggak mau ngerjain, coba yuk. Oh, iyalah. Tenaga dalamnya kamu itu coba. Duh, tenaga dalam katanya sahabat. Aduh. Ngomong sama orang tua seenaknya aja. Masa sampean udah tua badannya masih kekar kayak gini? Orang kok bertamu seperti ini. Aduh. Gimana? Barangkali udah kebal orang ini dengan ilmunya ya. Hah? Gimana? Coba. Bagus Kumbang. kamera pengambilannya kalau bisa. Oh, aduh, dari agak sini aja kamera. Nah, perhatian orang kedua. Ini mau nantang sahabat. Ya sebenarnya nggak mau berkelahi sih, tapi karena orangnya memaksa, yes nggak apa-apa. Perjanjiannya gimana dulu? Perjanjian dulu, jangan main-main serodok gitu, Ayo perjanjiannya gimana dulu enaknya? Kamu bisa mengalahkan saya, saya akan mengakui semua tentang kesalahan-kesalahan yang ada di saya. Oh gitu ya. Saya akan membongkar semua kalau memang dikira ini tipuan. Oh gitu ya. Iya, kalau memang bisa mengalahkan saya. Ya wes. Tak pegang janjinya ya. Ya, pegang. Assalamualaikum salam. Untuk bina fi manasik innaka latif wa anta zalik bina wal muslimin. Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sholli ala Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, wa hamalatil arsh, wa ila malaikatikal muqarrabin. Salawatullah salamuhu ala ajmain. Panas, jangan menyebut itu. Jangan kau sebut itu. Ini masih belum panas. Saya tambahin lagi panasnya ya. Dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ampun mas panas, ampun mas panas, ampun Mana? ampun mas, ampun Pak Ustaz, ampun. Ya Allah. Ampun. Benar. Ampun Pak Ustaz, ampun. Sebenarnya tidak ada yang sakti. Ampun Pak Ustaz. Semua kesaktian adalah milik Allah. Baik, Jangan Pak. sombong sampean. Ampun Pak Ustaz, baik Pak Ustaz. Ampun. Ya Allah. Gimana ini? Gimana ceritanya ini terus Baik, gimana? baik, Pak Ayo Ustaz. cepat Baik, buktikan. Saya akuin Pak Ustaz. Semuanya saya akan membongkar tentang pengobatan yang saya ambil lewat media kelapa, lewat media telur.
Mas ya. Ya. Itu semuanya cuma tipuan. Saya cuma nipu atau trik-trik saya semua itu. Maksudnya gimana? Penipuan maksudnya trik itu gimana maksudnya? Caranya gini Mas ya. Sebelum orang itu datang, jadi udah saya siapkan seperti kelapa dan telur. Gitu ya Pak Ustadz. Pantesan tadi saya mau bawa kelapa, telur, kambing nggak boleh sama sampean. Enggak, Mas. Nah, terus? Itu sudah saya siapkan dari sini, sudah saya isi semuanya, dan juga seperti kelapa, keluar darah, keluar paku, keluar silet, keluar Ya, welat, rambut. rambut itu sudah saya siapkan dari sini, sudah saya isi semuanya. Maupun telur, kelapa itu sudah saya isi semuanya, Pak Ustadz. Jadi semuanya itu saya cuma nipu gitu ya. Gitu, Terus Pak Ustadz. caranya gimana sampean kalau telur itu ngisi? Ya telur aja udah, yang lain jangan dibongkar. Telurnya aja, cara ngisinya itu gimana? Jadi saya cara ngisinya gini Pak Ustadz ya, tapi Yang telur isi paku, isi beling, isi silet gitu. tapi aku mohon dengan sangat, Nggih. ya ini kan sudah di kamera, Nah. jangan sampai mengikuti adegan saya. Oh, cara-cara sampean ya. Nah, cara-cara ini karena nanti ini musuhnya pemerintah, karena termasuk penipuan kriminal ini. Sebenarnya kalau sampean menempatkan trik-trik sampean ini di tempat yang benar, insya Allah ini bukan penipuan, Pak Kumbang. Contohnya, sampean seorang pemain sulap, sampean pakai teknik ataupun cara-cara seperti ini, itu tidak apa-apa. Tapi kalau udah di luar jalur itu, mengatasnamakan pengobatan atau apa, mungkin itu yang bisa masyarakat ini tuntut ke sampean. Maksud saya biar saya terkenal gitu Pak Ustadz, biar Gitu ya. orang-orang itu banyak berobat ke saya gitu Pak Ustadz. Maksudnya biar masyarakatnya tambah yakin Ya, gitu. tambah yakin Ya Allah. masyarakat sini ini gitu. Jadi aku mohon dengan sangat jangan sampai mengikuti cara ini. Dan caranya gini Mas ya. Gimana Pak caranya? Ustadz. Ini misalnya telur. Nggih. Telur itu saya harus bersedia silet yang tajam, yang baru. Oh, Jadi kulitnya saya iris sedikit, ya. Setelah luka telur, saya isi semuanya. Apa yang saya masukin, saya masukin. Seperti silet, paku, rambut, welat, itu saya isi, ya. Setelah saya isi, nah, itu saya tutup. tutup dengan lilin, Oh, ya. gitu. Dan lilin itu saya tutup lalu ditipisin, dikerok, ya. Dihalusin. Dihalusin. Setelah itu biar nggak ketahuan nih cara dukun palsu ya, biar nggak ketahuan harus memakai spidol hitam. Oh, Dan buat apa spidol hitam? Spidol hitam itu bisa juga ditulisin buat nutupin yang luka, telur yang luka, gitu. biar nggak ketahuan. Biar nggak ketara. Nah, nutupnya dengan cara tulisan Arab, pakai Oh, A, iya, iya. Mim, Ba, Iya, iya, nah iya. seperti itu gitu ya, biar nggak ketahuan. Gitu ya. Kalau misal bisa juga sampean bawa telur ke sini, bawa sendiri bisa Iya. juga. Tapi saya ambil sampean nggak bakalan tahu, saya tukar dengan punya saya. Gitu. Gitu ya. Itu kalau lewat telur. Gitu. Tapi sebenarnya meskipun sampean nggak pakai trik-trik seperti itu, sebenarnya juga bisa mengobati kan seperti itu. Ya, Daripada sampean berisiko nanti sama masyarakat dituntut kan seperti itu. Kan orang ada yang suka, ada yang tidak suka seperti itu. Ya makanya saya sekarang sudah sadar dengan adanya Pak Ustadz, saya sadar, saya mau minta maaf kepada orang-orang yang saya ambil penyakitnya bahwa ini benar-benar tipuan. Dan jangan sampai ada yang mengikuti cara ini ya, karena cara ini cara penipuan atau trik, hanya trik-trik belaka ini. Jangan sampai ada benar-benar untuk mengobati dengan lewat dukun seperti saya inilah misalnya, jangan sampai. Itu saya benar-benar udah tobat ya, karena ini tipuan. Maaf, kalau saya boleh tahu
Ki Rembang ini muslim apa non muslim? Saya muslim, Oh, sebenarnya muslim. Kalau Ki gitu. Rembang muslim, saya sarankan Ki Rembang segala mandi taubat, salat taubat, kemudian mohon ampun kepada Allah atas segala hilaf. Iya. Kalau untuk masalah pengobatan Ki Rembang, silahkan lanjutkan pengobatannya. Yang penting seperti pengobatan syariah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ataupun ulama-ulama kita, seperti itu, Ki Rembang. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Jadi saya mohon dengan sangat, kalau misalnya ada saudara-saudara yang sakit, jangan sampai berobat ke dukun-dukun seperti saya inilah. Kan masih mungkin di luar sana masih ada dukun-dukun seperti ini. Jadi lewatkan aja, carilah dukun yang beneran. Carilah orang yang benar-benar bisa untuk mengobati penyakitnya, gitu ya. Tapi Itu saya pesan punya saya. satu pertanyaan lagi. Kalau santet, teluh, pelet, menurut sampean memang ada atau hanya isu? Itu benar ada, Pak Ustadz. Makanya jangan sampai sekali-kali meremehkan ilmu santet atau teluh. Itu benar ada, apalagi di tanah Jawa. Berarti kalau orang mengirimkan seperti rambut, beling, dan semacamnya ke tubuh orang lain, itu memang sebenarnya bisa ya? Bisa. Itu tergantung orang yang mempunyai ilmu teluh. Mau dikirim apapun dia bisa. Jangankan seperti paku, seperti lawang, orang hamil di belakang juga bisa kok. Bisa. Hamil di belakang orang laki-laki bisa. Gitu loh. Itulah santet. Makanya jangan sampai meremehkan, jangan. Gitu ya. Itu benar-benar ada ilmu semacam itu. Gitu. Baiklah, saya terima kasih buat Ki Rembang yang udah datang ke sini, menerima saya secara baik-baik, meskipun tadi di tengah-tengah percakapan kita sempat panas dan sempat adu fisik ya. Saya juga minta maaf dan saya juga ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampean sudah mau bertobat dan mau mengakui atas segala trik-trik yang selama ini sampean lakukan. Saya sebagai manusia biasa pastinya juga banyak kekurangannya, mohon dimaafkan Ki Rembang ya. Iya. Nah, baik sahabat, alhamdulillahirobbilalamin, Ki Rembang sudah mengakui akan trik-triknya dan beliau juga sudah mau bertobat. Itu semua adalah berkat daripada doa-doa sahabat GIF semuanya. Sahabat GIF, santet, teluh dan pelet memang ada, tapi tidak perlu kita takut, ataupun kalaupun kita sudah terkena santet dan sejenisnya, janganlah kita salah dalam memilih pengobatannya. Pilihlah pengobatan yang sekiranya tidak melanggar akan syariat-syariat Islam. Pilihlah pengobatan yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seperti ruqyah syariah, juga yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, cara mengobati santet ataupun cara mengobati teluh dan sejenisnya. Baik sahabat, sebelum hal-hal tersebut menimpa diri kita, ada baiknya diri kita membentengi dengan memperbanyak wirid-wirid, memperbanyak zikir-zikir, yang terlebih lagi memperbaiki hati, jiwa dan pikiran kita, agar supaya hati, jiwa, pikiran kita selalu berpositif thinking kepada apapun yang ada di sekitar kita. Karena santet, teluh dan sejenis tersebut tidak akan masuk ke dalam tubuh kita jikalau kita selalu ingat kepada Allah, selalu berpasrah diri kepada Allah, dan selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.